Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali saya masih menemukan penggiringan opini yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Di antaranya, mereka menggiring opini bahwa metode takwil itu tidak diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering mereka memberikan contoh tentang takwil istawa menjadi istaula. Yang melakukan takwil itu adalah Mu'tazilah. Dan ini bukti bahwa takwil itu bukan dari Ahlus Sunnah. Itu penggiringan opini supaya umat Islam yang tidak mendalami ilmu tafsir itu tertipu sehingga menolak adanya takwil. Seakan-akan takwil itu tidak diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal faktanya metode takwil diakui oleh imam-imam besar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan temukan metode takwil diakui di berbagai kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi umat Islam yang belum mendalami kitab-kitab tafsir, mungkin akan terpengaruh dengan penggiringan opini ini. Artinya, ketika mendengar takwil, seakan-akan itu sesat, karena dianggap bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Padahal, kalau membaca kitab-kitab tafsir karya imam-imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak sekali takwil ditemukan di dalamnya. Contohnya, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wajhullah, surat Al-Baqarah ayat 115, ditakwil menjadi qiblatullah. Wajhullah ditakwil menjadi qiblatullah. Siapa yang mentakwil? Ibnu Abbas. Wa qala Ikrimatu an Ibni Abbasin. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, qala qiblatullah. Yang dimaksud wajhullah menurut Ibnu Abbas qiblatullah. Bisa dicek di kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 391. Tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 115. Nah, ini kan takwil. Apa kemudian Ibnu Abbas ini bukan Ahlus Sunnah? Padahal di sini jelas wajhullah ditakwil menjadi qiblatullah. Yang mentakwil adalah Ibnu Abbas. Bukti yang lain, wasna'il fulka bi'ayunina. A'yunina di dalam surat Hud ayat 37 ditakwil menjadi hifzina dan hirasatina. Siapa yang mentakwil? Wa qala Rabi'u ibnu Anasin. Rabi' bin Anas berkata, maksud bi'ayunina di sini bihifzina iyyaka. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang dimaksud bi'ayunina menurut Ibnu Abbas bihirasatina. Jadi beberapa mata kami di sini teks secara lafadz ini ditakwil menjadi bihifzina, dengan penjagaan kami. Buatlah bahtera dengan beberapa mata kami. Ini ditakwil menjadi dengan penjagaan kami. Bihirasatina, dengan pengawasan kami. Lah ini kan takwil. Apa kemudian Rabi' bin Anas bukan Ahlus Sunnah? Ibnu Abbas bukan Ahlus Sunnah? Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 30. Jadi penggiringan opini bahwa takwil itu
bukan bagian dari Ahlus Sunnah, itu penggiringan yang mungkin bagi orang awam bisa diterima. Oh, mungkin takwil ini sesat. Tetapi bagi orang yang sudah membaca kitab-kitab tafsir, mendalami kitab-kitab tafsir, penggiringan opini seperti itu tidak akan berhasil. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbuka di dalam surat Al-Fajr ayat 22 ditakwil menjadi amruhu. Waja'a rabbuka ay amruhu. Waja'a rabbuka secara teks lafaz dan Tuhanmu datang. Di sini ditakwil waja'a rabbuka ay amruhu, telah datang urusannya atau perintahnya. Apa kemudian penulis tafsir Jalalain ini bukan Ahlus Sunnah? Ini dua imam yang menulis tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Dua-duanya itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau menggiring takwil bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Lah ini dua imam besar melakukan takwil. Di dalam kitab tafsir Jalalain akan sering kita temukan hal semacam ini. Ini tafsir surat Al-Fajr ayat 22. Kemudian yadullahi fawqa aydihim. Yadullah di dalam surat Al-Fat ayat 10 ditakwil menjadi ni'matullah. Yadullah ditakwil menjadi ni'matullah. Yadullah secara teks lafaz tangan Allah ditakwil menjadi nikmat Allah. Siapa yang mentakwil? Al-Kalbi. Silahkan dicek tafsir Al-Baghawi juz 7 halaman 300. Jadi takwil itu bukan hanya digunakan oleh Mu'tazilah. Ahlus Sunnah juga menggunakannya. Jadi jangan dianggap apa yang dilakukan Mu'tazilah itu tidak boleh dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Mu'tazilah itu meyakini Allah itu Tuhan. Apa kemudian Ahlus Sunnah tidak boleh? Karena Mu'tazilah meyakini Allah itu Tuhan, kemudian Ahlus Sunnah tidak boleh. Tidak boleh sama dengan Mu'tazilah. Lah jadi coba penggiringan opini semacam ini jangan dilakukan supaya kaum awam itu tidak salah paham. Jadi kalau mereka sudah tertanam di kepala mereka takwil itu Mu'tazilah, takwil itu dilakukan oleh Mu'tazilah, terus bagaimana ketika mereka nanti menemukan imam-imam besar Ahlus Sunnah melakukan takwil? Bahkan Ibnu Abbas juga melakukan takwil. Imam Jalaluddin, dua imam besar melakukan takwil. Kemudian penggiringan opini yang lain, akidah Allah bersemayam di atas arsy itu akidah salaf. Artinya ini menggiring opini bahwa generasi salaf itu sama seperti akidah mereka yang meyakini Allah bertempat bersemayam di atas arsy. Padahal tidak seperti itu. Generasi salaf itu berpegang pada ayatnya, bukan berpegang pada makna zahirnya. Kemudian generasi salaf itu pasrah, hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi berpegang pada istawa dengan berpegang pada bersemayam itu dua hal yang lain, dua hal yang berbeda. Saya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan Anda mengatakan Tuhan yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy, itu dua hal yang berbeda.
Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu ayat. Tetapi bersemayam itu terjemah. Itu sudah dua hal yang berbeda. Generasi salaf itu berpegang pada teks ayat dan pasrah apa maksud dari ayat itu. Loh, kalau istawa kemudian diartikan bersemayam, itu jauh dari apa yang dilakukan oleh generasi salaf. Generasi salaf itu membacanya, mempercayainya, dan tidak mau membahas artinya itu apa. Cek di sini. Generasi salaf itu beriman pada lafadznya, pada ayatnya, dan meninggalkan pemunculan maknanya. Ini Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, juz 1 halaman 288. Bal nu'minu bilafzihi. Bahkan kami beriman pada lafadznya, pada ayatnya. Wa natruku at-ta'arrudha lima'nahu. Dan kami meninggalkan pemunculan terhadap maknanya. Jadi beriman pada lafadz istawa, tapi meninggalkan memunculkan makna. Contohnya bersemayam itu ditinggalkan. Tidak dimunculkan makna seperti itu. Maka qiraatuhu tafsiruhu. Membacanya itulah tafsirnya. Jadi untuk menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, cara menafsirkannya qiraatuhu, membacanya. Apa ini tafsirnya? Ya tetap Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Loh, kok kemudian istawa diartikan bersemayam, kemudian diakui itu ikut pemahaman generasi salaf. Salaf dari mana? Qiraatuhu tafsiruhu. Membacanya itulah tafsirnya. Jangan istawa jadi bersemayam. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh generasi salaf. Baca ayatnya seperti mana ayat itu datang. Ayatnya datang dalam bahasa Arab. Yadullahi fawqa aydihim. Ayatnya yadullah. Datang yadullah. Ayat seperti itu. Jangan kemudian yadullah berubah menjadi tangan Allah. Lah, itu bukan generasi salaf seperti itu. Wa qala a'immatus salafi min ahli sunnati fi hadhihi sifati amirruha kama ja'at bila kaifin. Baca, lewati ayat seperti itu. Baca seperti mana ia datang. Bila kaifin, dengan tanpa kaifiyah. Cukup dibaca, diyakini. Pasrahkan pada Allah apa maksud dari ayat itu. Jangan kemudian istawa menjadi bersemayam, yadullah menjadi tangan Allah, a'yunina menjadi beberapa mata kami. Tidak seperti itu generasi salaf memahami ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian mengatakan istawa tidak ada maknanya, berarti menuduh Al-Quran bukan kitab petunjuk. Ahlus sunnah itu bukan mengatakan tidak ada maknanya. Ahlus sunnah itu mengakui ada maknanya, cuma yang tahu hanya Allah. Jadi ahlus sunnah itu bukan tidak mengakui adanya makna pada lafadz istawa. Mengakui. Tetapi ahlus sunnah mengakui makna itu ada dan yang tahu hanya Allah. Makanya pasrah kepada Allah. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu dibaca, diyakini. Kemudian jangan dikeluarkan maknanya. Oh, artinya istawa ini bersemayam. Generasi salaf itu pasrah, hanya Allah yang tahu. Loh, kok yang katanya ikut generasi salaf sok tahu mengartikan istawa bersemayam, yadullah tangan Allah. Kalau ikut generasi salaf, ya sudah, pasrahkan kepada Allah apa maksud dari istawa, apa maksud dari yadullah, apa maksud dari bi'ayunina.